Saudara, di hari ketiga sidang kasus kematian Perdana Luki Namo, hari ini menghadirkan 4 terdakwa anggota TNI Batalion Waka Ngamere di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keempat terdakwa adalah Sinul almarhum Perdana Luki Namo di Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh Auditor Militer Kupang. Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban tewas dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Di hadapan hakim, orang tua Perdana Luki Namo menuntut para pelaku dipenjara seumur hidup dan menuntut 22 terdakwa dipecat. Sementara ayah Perdana Luki Namo meminta restitusi atau ganti kerugian kepada keluarga korban. Para terdakwa diduga menganiaya Perdana Luki Saputra Namo hingga korban mengalami luka berat dan meninggal di Rumah Sakit Nagakeo pada 6 Agustus 2025. Saya seorang ibu kandung, saya tidak pernah memukul anak saya seperti itu, Bapak. Saya sangat sakit hati. Jadi saya mohon Bapak Auditor, Bapak Hakim yang mulia, dari hati saya yang paling dalam sebagai seorang ibu kandung yang kehilangan anak, saya mohon tolong berikan pasal yang benar-benar memberatkan mereka dan pecat semuanya. Kalau bisa penjarakan seumur hidup. Akan meminta hak restitusi dan itu nanti suratnya menyusul. Lebih lengkap soal sidang kasus kematian Perdana Luki Namo yang menghadirkan 4 terdakwa anggota TNI Batalion Waka Ngamere di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, apa poin penting dari pembacaan dakwaan kepada 4 terdakwa di kasus kematian Perdana Luki Namo? Baik Ilona dan juga saudara, hari ini memang 4 terdakwa dihadirkan di Pengadilan Militer Kupang dan mereka akan diagendakan membacakan dakwaan yang dilakukan oleh auditor Pengadilan Militer yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan tadi kami melihat setelah auditor membacakan dakwaan, tidak ada tanggapan ataupun eksepsi dari penasihat hukum dari para terdakwa ini, sehingga tadi langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh auditor itu sendiri, yakni ada 6 orang saksi dari 12 saksi yang dijadwalkan akan menghadiri persidangan hari ini. Mau ada caption di video jualanmu? Gampang di Canva. Fakta yang terungkap memang para terdakwa ini terbukti ataupun diduga telah melakukan pemukulan terhadap almarhum Perdana Luki Namo saat Perdana Luki Namo berada di Batalion Waka Ngamere Nagakeo. Dan uniknya para 4 terdakwa yang dihadirkan hari ini, mereka dalam fakta persidangan tadi disebutkan menganiaya Perdana Luki Namo dengan menggunakan api rokok dan juga menyiram luka-luka yang dialami oleh Perdana Luki Namo dengan cairan asam begitu, sehingga Perdana Luki Namo harus dilarikan ke rumah sakit dan kemudian meninggal di Rumah Sakit Aramo pada tanggal 6 Agustus 2025 yang lalu. Ilona. Ya, orang tua dari korban kembali hadir di persidangan sejak hari pertama. Apa yang mungkin digali dari hasil sidang tersebut? Baik Ilona dan juga saudara, memang untuk kedua orang tua yang dihadirkan di persidangan ini, mereka sebelumnya pada tanggal 4 dan 5 Agustus sebelum kematian almarhum Perdana Luki Namo, mereka sempat terbang ke Kabupaten Nagakeo dan langsung menemui anaknya yang memang sudah sekarat di Rumah Sakit Aramo, dan di sana mendapati sejumlah fakta-fakta bahkan luka-luka yang dialami oleh Perdana Luki Namo. Kita bisa lihat foto bagaimana
lalu diterima langsung oleh ibu korban sehingga bisa menjadi perhatian kita bersama hingga hari ini. Dan memang tadi di persidangan ibunda menyebut bahwa sebelum anaknya meninggal sudah ada komunikasi antara dia dan juga beberapa seniornya yang berada di batalion di Kabupaten Nagekeo untuk menanyakan bagaimana kondisi dari putranya sendiri. Namun para seniornya ini mengatakan bahwa almarhum baik-baik saja. Namun pada tanggal 4 Juli maksud kami, ketika ibunya pergi ke rumah sakit Airamo, dia melihat sendiri bagaimana kondisi yang sudah dialami oleh anaknya, dan berdasarkan informasi yang ada di fakta persidangan yang kami dapatkan sejak kemarin, bahwa almarhum Prada Lukinamo dijelaskan oleh dokter di rumah sakit itu bahwa dia menderita gagal ginjal dan paru-parunya dipenuhi oleh cairan akibat siksaan yang dialami oleh Prada Lukinamo itu sendiri. Ilona. Baik, terima kasih Citos atas laporan Anda. Para terdakwa terancam 9 tahun penjara. Selamat kembali bertugas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke istana. Di antaranya yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayara. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.